Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perikanan, yaitu dengan tema manajemen budidaya pembesaran ikan nila di kolam. Dalam kegiatan budidaya pembesaran ikan nila, agar tujuan-tujuan supaya tercapai sesuai dengan rencana, maka diperlukan suatu manajemen yang tepat dalam hal pengelolaannya. Manajemen sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Proses ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Kegiatan budidaya pembesaran ikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbesar ukuran ikan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi ikan. Kegiatan budidaya pembesaran ikan ini dapat dilakukan di kolam air tenang, kolam air deras, maupun di sawah yang disebut dengan mena padi. Umumnya ikan yang dibudidayakan adalah merupakan jenis ikan konsumsi seperti ikan nila, ikan mas, gurame, ikan lele, ikan patin, tambak, mujair. Ikan nila merupakan jenis ikan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kelebihan dari daging ikan nila ini yaitu: 1. Daging ikan nila mengandung asam lemak yang baik untuk tubuh. Ikan nila mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah, serta mengurangi pembekuan darah. Manfaat dari mengkonsumsi daging ikan nila ini juga yaitu merupakan sumber protein yang berperan dalam fungsi penting di dalam tubuh seperti membantu penyembuhan jaringan yang rusak, membantu pencernaan hingga menyeimbangkan kadar hormon di tubuh. Daging ikan nila baik untuk tulang. Kandungan kalsium dalam ikan nila bermanfaat untuk tulang. Konsumsi ikan nila merupakan cara yang baik untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tulang. Ikan nila juga dilengkapi berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang agar tetap kuat, sehat, seperti adanya vitamin D, magnesium, dan fosfor yang baik untuk tulang kita. Kembali ke manajemen produksi. Manajemen produksi budidaya ikan nila itu merupakan suatu proses pengelolaan kegiatan budidaya ikan nila yang meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan produksi ikan nila yang optimal. Manajemen produksi budidaya ikan nila juga mencakup mulai dari persiapan kolam sampai dengan pada proses pemanenan ikan. Pelaksanaan manajemen produksi budidaya ikan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas ikan nila. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang ada dan mempunyai peran dalam pengkoordinasian berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengatur kegiatan ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Untuk melakukan suatu manajemen budidaya pembesaran ikan nila di kolam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam melakukan manajemen budidaya pembesaran ikan nila di kolam, yaitu 1. Persiapan kolam. Dalam kegiatan persiapan kolam ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Kegiatan persiapan kolam meliputi diantaranya adalah kegiatan pengeringan tanah, kegiatan pembalikan tanah kolam, kegiatan pengapuran, dan kegiatan pengisian air. Pada kegiatan pengeringan tanah kolam, yaitu pengeringan tanah kolam dilakukan kurang lebih selama 3 hari sampai kondisi tanah retak-retak. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa beracun serta membasmi hama dan penyakit ikan. Kemudian kegiatan dalam persiapan kolam yaitu pembalikan tanah kolam. Pembalikan tanah dilakukan selama 1 hari. Pembalikan tanah kolam ini dilakukan untuk menghilangkan gas-gas beracun yang tertimbun di dalam tanah. Setelah itu, dalam kegiatan persiapan kolam yaitu kegiatan pengapuran. Pengapuran ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pH air kolam, kemudian untuk memberikan ketersediaan zat hara sehingga dapat meningkatkan suatu produksi perikanan. Setelah itu, kegiatan pengisian air. Pengisian air kolam ini dilakukan kurang lebih selama 1 hari ataupun lama pengisian ini tergantung dari luas kolam yang akan diisi. Setelah diisi, dibiarkan selama 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan pakan alami yang ada di suatu kolam budidaya. Setelah kegiatan persiapan kolam, dalam kegiatan budidaya pembesaran ikan nila ini, yaitu kegiatan selanjutnya adalah pemilihan benih ikan nila. Supaya mendapatkan hasil panen ikan nila yang dengan ukuran dan berat yang diinginkan sesuai rencana, maka pilihlah benih ikan nila yang berkualitas unggul. Umumnya benih ikan nila yang berkualitas yaitu benih ikan nila yang berasal dari induk dan keturunan yang jelas. Ukuran benih yaitu minimal 5 cm dengan memiliki keseragaman ukuran yaitu sekitar 90%. Setelah dilakukan pemilihan benih, maka dilakukanlah penebaran benih. Penebaran benih ikan nila sebaiknya dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari pada saat kondisi suhu rendah. Saat menebarkan benih ini, perhatikan pada tebar kolam. Pada tebar benih ikan nila yaitu sebanyak 15-30 ekor dalam meter persegi. Kemudian setelah dilakukan penebaran benih, yaitu ikan nila perlu diberi pakan. Pemberian pakan dilakukan paling cepat 6 jam setelah ikan ditebar di kolam. Pakan yang diberikan yaitu pakan buatan, dapat berupa pelet, apung. Pakan yang harus diberikan itu harus diberikan dengan ukuran sesuai dengan bukaan mulut benih ikan nila. Kemudian dalam hal kegiatan budidaya pembesaran ikan nila, pemantauan kualitas air perlu dilakukan. Kualitas air ini berperan penting dalam keberhasilan budidaya ikan nila di kolam. Beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu suhu, oksigen terlarut, pH, dan kecerahan. Untuk suhu air yaitu berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Kemudian oksigen terlarut yaitu minimal 5 ppm dan pH yaitu 6,5 sampai 8,5.
Sedangkan untuk kecerahan idealnya untuk budidaya ikan nila itu sekitar 20 cm sampai 30 cm. Pastikan untuk memantau menjaga kualitas air kolam secara teratur agar kondisi lingkungan tetap sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Dan terakhir itu proses panen. Proses panen dilakukan setelah ikan nila mencapai ukuran yang diinginkan. Lama kegiatan pembesaran ikan nila di kolam tanah yaitu selama 3-4 bulan. Setelah kita menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam budidaya, maka fungsi manajemen pada budidaya ikan nila di kolam perlu diterapkan secara baik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan-kegiatan mulai dari persiapan, pemilihan benih, penebaran benih, pemberian pakan, pemantauan kualitas air, dan kegiatan pemanenan perlu dilakukan dengan terencana dan dapat diorganisasikan melalui pembagian tugas yang jelas untuk setiap personil pada tahapan budidaya. Pembagian penugasan setiap personil pada setiap kegiatan budidaya ikan perlu diuraikan sesuai dengan job deskripsi. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha dan sebagai bahan perbaikan untuk keberlangsungan usaha selanjutnya. Demikian pembahasan saya mengenai bagaimana manajemen budidaya ikan nila di kolam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.